Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran, yaitu mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 2. Bab 3, yaitu tentang budidaya tanaman obat. Sebelum kita belajar bersama-sama, maka berdoalah terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan keberkahan. Selanjutnya, budidaya tanaman obat yang akan Ibu bahas ada 3 macam, yaitu 1. Jenis-jenis tanaman obat. Kemudian yang kedua, sarana produksi tanaman obat. Dan yang ketiga atau terakhir, tahapan budidaya tanaman obat. Sebelum ke pengertian tanaman obat dan budidaya tanaman obat. Kompetensi dasar: memahami komoditas tanaman obat yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Untuk tujuan pembelajaran, setelah melaksanakan aktivitas pembelajaran bab ini, peserta didik mampu 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman komoditas tanaman obat sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Yang kedua, merancang kegiatan budidaya tanaman obat dan menyusun komposisi media tanam berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis, sarana produksi, dan tahapan budidaya tanaman obat yang ada di wilayah setempat. Dan yang terakhir, melaksanakan dan mempresentasikan kegiatan budidaya tanaman obat yang ada di wilayah setempat. Yang dimaksud dengan tanaman obat adalah tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Berikut ini adalah contoh jenis tanaman obat berdasarkan bagian yang dimanfaatkan. Yang pertama yaitu bagian rimpang, yang dimanfaatkannya yaitu diantaranya kunyit dan jahe. Kemudian bagian daunnya yaitu tanaman daun katu dan sirih. Bagian buah yang dimanfaatkannya yaitu jeruk nipis dan buah mengkudu. Bagian bunga yang dimanfaatkan yaitu bunga rosella dan mahkota dewa. Bagian akar yaitu akar, wangi, dan pasak bumi. Bagian biji yaitu lada dan jinten. Berikut ini gambar tanaman obat dan deskripsi tanaman obat. Yang ke-1, temulawak. Bahasa Latinnya adalah Curcuma santorija. Banyak ditemukan di daerah tropis. Temulawak dapat tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi sampai ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Temulawak dapat berkembang baik di tanah sekitar tegalan pemukiman, terutama pada tanah gembur, agar rimpangnya dapat tumbuh besar. Rimpang temulawak sudah lama digunakan sebagai bahan ramuan obat oleh masyarakat Indonesia. Aroma khas rimpang temulawak
berbau tajam dan dagingnya berwarna kekuningan. Temulawak dapat digunakan untuk mengobati penyakit mah, sembelit, sariawan, cacar air, asma, dan sakit kepala. Yang kedua, jeruk nipis. Jeruk nipis bahasa Latinnya Scirtus aurantifolia, termasuk tumbuhan perdu yang banyak memiliki dahan dan ranting. Tanaman jeruk nipis menyukai tempat dengan sinar matahari langsung. Jeruk nipis dapat tumbuh di ketinggian tepat 200 sampai 1300 meter. Dapat dengan kelembapan sedang hingga tinggi. Bagian jeruk nipis yang sering dimanfaatkan sebagai obat adalah buahnya. Buah jeruk nipis yang sudah tua rasanya asam. Buah jeruk nipis dapat mengobati penyakit batuk, influenza, demam, sembelit, dan bau badan. Yang ketiga, sirih. Sirih bahasa Latinnya Fiber petal, termasuk jenis tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon lain. Tanaman sirih menyukai tempat dengan cahaya matahari penuh. Sirih dapat ditemui mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian 1000 meter. Daun sirih umumnya digunakan untuk mengobati penyakit bau mulut, sakit gigi, keputihan ekstrim, dan alergi. Daun sirih juga sering digunakan untuk kelengkapan hinang atau Jawa. Yang keempat, patah tulang. Tanaman patah tulang bahasa Latinnya Euphorbia virtuali, berasal dari Afrika. Tanaman ini menyukai tempat yang terkena sinar matahari langsung. Patah tulang dapat tumbuh di dataran sampai daerah di ketinggian 600 meter. Tanaman ini memiliki ranting bulat sindriris. Daunnya jarang, kecil, dan terletak pada ujung ranting yang masih muda. Patah tulang biasanya digunakan sebagai tanaman pagar, tanaman hias, atau tumbuh liar. Hampir seluruh bagian tanaman patah tulang dapat digunakan sebagai obat. Akar dan rantingnya dapat mengobati penyakit lambung, rematik, dan nyeri saraf. Bagian batang kayu dapat digunakan sebagai obat penyakit kulit, sakit gigi, dan radang telinga. Getahnya dapat mengobati sakit gigi, tetapi jika terkena mata dapat menyebabkan kebutaan. Cabang dan rantingnya jika dibakar dapat mengusir nyamuk. Untuk pembelajaran prakarya hari ini cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.